Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya seperti terlalu dekat. Apa kabar anak-anak? Kenapa? Alhamdulillah, saya pikir sakit, pada bosan, stres. Ternyata kalian masih semua dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani. Ya, betul. Seperti harapan Pak Ludi selama ini. Sekarang adalah pertemuan yang ke-8. Oke? Iya. Pertemuan ke-8. Yakin pertemuan ke-8? Bukannya pertemuan ke-8 udah? Salah. Sekarang ada pertemuan ke-9. Nah. Ya. Kelas 7 seni budaya sudah pertemuan ke-9. Benar. Kemarin itu yang pertemuan ke-8 adalah evaluasi dari hasil ujian. Nah sekarang Pak Ludi mau mengingatkan lagi ya, kalian ini yang masih bandel-bandel ini. Aduh, bandel? Oh enggak sih, gak ada untuk kalian ukuran bandel. Kalian itu sebenarnya cerdas. Hanya saja kalian terkontaminasi dengan yang namanya gadget, HP. Bangun tidur HP, mau tidur HP, dan yang dipegang HP-nya bukan untuk sesuatu yang bermanfaat. Kalian kasihkan bermain game. Iya, nggak percaya? Nih, lihat nih absen kalian nih. Nih, tuh absen kalian. Buktinya kalian itu setiap pelajaran saya nggak semuanya ikut. Untung kalian di mata pelajaran seni budaya pelajarannya Pak Ludi itu absen seminggu. Jam berapapun kalian yang penting isi nama kelas di kolom komentar YouTube itu buat Pak Ludi udah absen. Dan sekali lagi nak, ya sebelum kita masuk di level berikutnya yaitu ujian tengah semester tanggal 20 Oktober ya karena SK-nya sudah keluar. Kalian perlu diingatkan bahwa untuk absen 7A sekitar 60% ya. 7B 75% aktif. 7C sama 75% aktif. Terus 7D 70% aktif. Nah, itu baru absen. Mengenai tugas. Ya, mengenai tugas 7A masih di bawah 7B, 7C dan 7D. Ayo dong 7A. Kejar ketinggalannya, jangan malas-malesan. Kasihan tuh wali kelasnya nanti ditegurin sama guru mapelnya. Itu kenapa sih anaknya kok nggak aktif? Ini baru YouTube nih. Bagaimana kalau Google Meet, Zoom, IG Live, YouTube Live? Kalau absennya hari itu juga amsyong kalian. Kenapa? Nggak punya paketan? Loh kok bisa? Emang orang tuanya nggak ngasih? Kenapa? Janji sekolahan? Loh, janji dari sekolahan itu kan buat kalian-kalian yang sudah menyelesaikan administrasi, uang kegiatan separuh, terus pembayaran uang sekolah rutin. Kalian bisa minta kuota ke sekolahan. Kan sekolah juga udah menjanjikan, betul? Iya nak. Tapi kalau kalian tidak bayar, bagaimana kalian bisa dapat kuota? Kenapa? Yang dari pemerintah. Yang dari pemerintah itu nak, ya kita berdoa bersama-sama aja ya. Karena kita hanya bisa berharap. Karena pemerintah itu kan melakukan sebuah program. Ya kita patut syukuri aja mereka sudah sadar memberikan program, memberikan kuota kepada kalian. Walaupun kenyataannya belum. Kita hanya bisa berdoa dan berharap. Oke? Kembali ke materi selanjutnya ya. Saya ingatkan sekali lagi untuk tugas pertama kelas 7 itu menggambar flora. Ayo nak, apa sih susahnya menggambar flora? Menggambar tumbuh-tumbuhan, apa susahnya?
Kalau kalian tidak sanggup menggambar, ya kan kalian bisa menjiplak, tempelin gambarnya kertas, kalian ikutin alurnya. Kan pasti bisa. Terus diwarnain pakai krayon, pakai pastel, pakai cat air, boleh bebas. Kenapa? Minta bantuan kakak? Ya boleh lah, boleh sekali. Kakak, om, tante, orang tua mau bantu gambar kalian, boleh. Minimal sketsanya kalian dibikinkan ya. Tapi yang mewarnainya kalian sendiri dong, kan kelas 7 bukan anak SD. Iya nak, contoh-contohnya banyak di buku, ada juga di internet. Kamu tinggal ketik di Google itu gambar flora, thread, pasti keluar semua gambar flora. Jadi sebenarnya nggak ada alasan dong kalian tidak tahu. Kan di pertemuan pertama Pak Ludi juga sudah mengingatkan, sudah memberikan contoh gambar flora yang paling gampang. Yaitu menggambar satu tanaman, satu kembang, satu bunga. Ya kan? Ayo nak, semangat. Semangat belajarnya dong. Apa perlu Pak Ludi tes satu-satu, Zoom, presentasi? Kan nggak mungkin. Pasti yang absen cuma sedikit, nggak semuanya. Udah, kerjakan aja gambarnya. Terus kalau udah jadi difoto nih, cepet kirim ke WA grup, langsung Pak Ludi nilai. Soal nilai gampang sama Pak Ludi nak. Pak Ludi nggak pelit kok soal nilai, bener. Sumpah, yakin itu. Kalian mau kerjakan aja walaupun salah, walaupun jelek, Pak Ludi kasih nilai yang bener. Terus untuk persiapan ujian tengah semester ya nak, itu kan Pak Ludi pernah bilang di pertemuan pertama di pemahaman materi yang ada jadwalnya itu ya, kalian harus bekerja sama dengan kelompok kalian. Ya, sesuai nomor urut absen 1 sampai 5, 6, 10, 11, 15. Ya, kelompoknya itu menyanyi lagu nasional bebas. Bebas nak. Iya. Terus dihafalkan lagi tuh Pancasila. Apa? Gampang. Siapa bilang hafal Pancasila gampang? Memang sih gampang nak, Pancasila. Memang gampang nak. Tapi begitu kalian berhadapan dengan orang penonton, saya yakin pasti dan itu udah sering terjadi di kota-kota besar. Anak-anak itu kalau ditonton nervous. Nah, kuncinya kalian harus latihan nak. Bagaimana cara latihannya? Gampang. Pak Ludi bebasin cara latihannya. Saya yakin kalian gak boleh keluar rumah, karena orang tua kalian pasti khawatir dengan kesehatan kalian, ya kan? Jadi kalian bisa latihan menggunakan video call. Iya nak, video call aja tuh. Teman-temannya satu kelompok. Di WA itu kan bisa 5, 6, sampai 8 anak. Nah kalau kalian kan 5 anak, video call aja. Nyanyi, ditentukan diskusi lagunya apa nasionalnya. Misalnya, berkibarlah benderaku, lambang suci Gagah Perwira. Atau kenapa? Indonesia Raya yang kayak di upacara-upacara itu. Boleh sih, ya nggak apa-apa, nggak masalah kalau kalian memang pilih itu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Boleh, boleh. Atau yang gampang lagi apa? Padamu negeri. Boleh. Atau satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Bahasa kita apa? Indonesia. Oke nak. Jangan lupa tanggal 20 Oktober kalian akan ujian tengah semester. Ya, atau disebut PTS, penilaian tengah semester. Syaratnya cuma satu. Kalian harus mendapat izin dari orang tua. Kenapa? Iya dong nak, kalian harus dapat izin dari orang tua.
Karena kalian ujiannya itu di ruang publik, di BG Junction, ruang multifunction. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9, semuanya ujiannya sama, tampil. Iya nak, wajib dapat izin dari orang tua. Karena Bapak Menteri Mendikbud, Bapak Nadiem Makarim sudah menegaskan untuk yang wilayah zona kuning, zona hijau boleh bertatap muka. Asal dapat izin dari kedua orang tua. Kalau sakit kalian tidak boleh ikut ujian. Kalau tidak dapat izin dari orang tua, kalian juga tidak boleh ikut ujian. Ya, kenapa? Pengen tetap ikut ujian biar dapat nilai. Jaga kesehatan dong nak. Dirayu orang tuanya. Pak, Ma, saya sehat kok. Saya pengen ujian. Saya pengen ketemu teman-teman. Boleh ya? Gitu. Oke nak? Kenapa? Ada pertanyaan? Gak ada? Baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, lalu diakhiri ya untuk pertemuan ke-9 ini ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya nak. Halo. Ini Mendikbud Nadiem Makarim ingin mengingatkan sebagai menteri dan sebagai orang tua bahwa untuk zona kuning dan hijau, sekolah tidak bisa mulai pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan orang tua melalui persetujuan komite sekolah, yaitu perwakilan orang tua di masing-masing sekolah. Dan bahkan kalau sekolah itu mau melakukan tatap muka dan sudah akan membuka, masing-masing orang tua anak boleh tidak memperkenankan anaknya masuk ke dalam sekolah kalau mereka belum nyaman, dan mereka diperbolehkan melanjutkan PJJ jika orang tuanya tidak memberikan izin untuk masuk sekolah tatap muka. Dan yang kedua ingin saya ingatkan bahwa pada saat sekolah melakukan pembelajaran tatap muka, kondisi protokol kesehatannya sangat ketat. Masing-masing rombel hanya diperbolehkan maksimal 50% dari kapasitas, berarti harus melakukan rotasi shifting semua sekolah ini. Dan juga tidak ada lagi aktivitas kantin, berkumpul, ekstrakurikuler yang akan ada resiko interaksi antara masing-masing rombel. Hanya boleh sekolah, langsung pulang setelah sekolah. Dan tentunya wajib memakai masker dan berbagai macam checklist yang sangat ketat. Poin yang ketiga adalah bahwa 88% daripada daerah 3T terluar tertinggal di Indonesia yang sangat sulit untuk bisa melakukan PJJ itu ada di zona kuning dan hijau. Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan 3 poin ini bahwa relaksasi zona kuning dan hijau itu semua kuncinya keputusan ada di orang tua, bahwa protokol kesehatan pada saat tatap muka itu sangat berbeda dari pra-pandemi dengan rotasi shifting. Dan yang ketiga adalah bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa mulai melakukan tatap muka agar mereka tidak ketertinggalan dari sisi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.